Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas terkait penyakit menular melalui udara. Jadi topik ini sangat penting untuk dipahami terutama pasca pandemi COVID-19 karena penularan lewat udara merupakan salah satu cara yang paling cepat dalam penyebaran penyakit menular. Kita akan membahas nanti terkait definisi, jenis dari patogen, proses penularan, hingga faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi penularan melalui udara. Sebelum kita masuk lebih dalam, penting untuk kita memahami beberapa istilah-istilah terkait ini. Yang pertama yaitu airborne disease, yaitu penyakit yang ditularkan melalui udara. Kemudian ada airborne infection, yaitu infeksi spesifik yang terjadi akibat dari patogen yang ada di udara. Kemudian ada airborne transmission, yaitu mekanisme perpindahan patogen melalui udara. Dan ada airborne pathogen dan airborne infection agents, yaitu istilah untuk mikroorganisme penyebabnya. Jadi pemahaman dari beberapa istilah-istilah ini penting supaya kita tidak salah dalam menginterpretasikan risiko dan cara pencegahannya. Apa itu airborne disease? Jadi airborne disease ini adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau jamur yang tersebar melalui udara. Patogen ini bisa menyebar melalui aktivitas dari kegiatan kita sehari-hari seperti bersin, batuk, berbicara, atau bahkan dari partikel debu atau semprotan cairan. Contoh nyatanya yaitu dari batuk, satu orang saja bisa menyebarkan ratusan ribu partikel infeksius melalui udara. Eh, Itulah sebabnya penyakit ini sangat mudah menular di tempat yang padat seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat umum atau transportasi umum. Perlu diingat, airborne disease ini berbeda dengan penyakit yang disebabkan oleh polusi udara seperti ISPA karena asap kendaraan ataupun dari kabut asap. Jadi airborne disease ini murni ditularkan oleh eh, agen infeksius biologis bukan zat kimia. Contohnya adalah influenza, tuberkulosis, campak, dan lain-lainnya. Oke, berikut patogen paling umum yang dapat menyebar melalui udara yaitu ada antraks, aspergillosis yaitu dari jamur, ada blasimocosis, chickenpox atau cacar air, kemudian ada adenovirus, enterovirus, berarti ini dari virus, rotavirus, influenza, kemudian rhinovirus, streptococcus, pneumonia, legionellosis, measles atau campak, kemudian ada smallpox, tuberkulosis, bordetella pertussis, ada SARS, MERS, dan COVID. Jadi COVID-19 ini yang mungkin paling dikenal saat ini. Jenis patogennya ini tadi macam-macam, bisa dari virus, bakteri, ataupun jamur. Nah, ini penjelasan dari slide sebelumnya, yaitu antraks ini dari Bacillus anthracis, yaitu dari bakteri, kemudian ada aspergillosis dari jamur, aspergillosis yang bisa diketahui dari jamur Aspergillus. Kemudian ada blastomycosis, yaitu dari jamur juga. Kemudian ada chickenpox, ini dari virus, adenovirus, berarti dari virus, kemudian enterovirus sama rotavirus, influenza juga sama. Kemudian ada rhinovirus, kemudian ada streptococcus pneumonia, ini dari bakteri. Ada Neisseria meningitidis, ini dari bakteri juga. Kemudian ada Legionellosis, yaitu dari bakteri. Kemudian ada campak dari virus, dan juga ada gondongan, yaitu dari golongan Paramyxovirus. Selain itu juga ini ada smallpox, yaitu dari Morphopox virus family, yaitu dari virus. Kemudian ada cryptococcis, yaitu dari jamur. Kemudian ada tuberkulosis, di mana disebabkan dari Mycobacterium tuberculosis. Ada juga Bordetella pertussis, yaitu dari bakteri. Kemudian ada SARS, MERS, dan COVID-19. Di mana SARS, MERS, dan COVID-19 ini adalah virus corona yang menunjukkan betapa beragamnya agen penyebab penyakit udara dan pentingnya pemahaman yang luas untuk pencegahannya.
Terkait proses penyebarannya, jadi sebagian besar patogen ini menyerang melalui saluran nafas atas dan bawah, dimulai dari hidung tersumbat, sakit tenggorokan, hingga infeksi paru-paru. Batuk atau bersin ini bisa menjadi media utama untuk penyebaran partikel aerosol yang sangat kecil dan yang paling ringan, sehingga bisa mudah melayang atau terbang di udara dan terhirup oleh orang lain. Itulah sebabnya ruang tertutup tanpa ventilasi ini merupakan tempat yang sangat berisiko tinggi. Untuk rute penularan virus pernafasan dari manusia ke manusia ini ada 5 mekanisme penularan utama. Yang pertama yaitu dari kontak langsung dan tidak langsung, seperti menyentuh mata setelah memegang benda yang terkontaminasi. Kemudian yang kedua yaitu bisa dari benda-benda yang menjadi perantara. Kemudian ada dari droplet, dari batuk atau bersin yang sekiranya radius dalam 1-2 meter. Kemudian ada aerosol. Aerosol yang ukurannya kecil yang bisa melayang di udara dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ada media tubuh seperti darah atau lendir. Jadi semua ini bisa menunjukkan bahwa pencegahan ini tidak hanya soal menggunakan masker, tapi juga perlu mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan. Airborne disease ini tidak hanya menyerang manusia, tapi juga hewan. Jadi contohnya adalah di slide ini yaitu terkait Newcastle disease pada unggas. Namun tidak semua kontak dengan pasien atau hewan yang terinfeksi langsung bisa menyebabkan atau bisa menularkan. Jadi faktor penting lainnya yaitu termasuk dari tingkat imunitas, lamanya paparan, dan kekuatan dari patogen. Terkait jangka waktu penularan, setiap penyakit ini memiliki durasi infeksius yang berbeda-beda. Misalnya dari antraks ini bisa menular selama gejala ini masih ada. Kemudian ada cacar air, ini biasanya menular 5-7 hari setelah ruam muncul. Kemudian ada influenza yang bahkan bisa menular sebelum gejalanya ini muncul. Kemudian ada campak yang bisa menular 1-2 hari sebelum dan 5 hari sesudah adanya ruam. Selain itu ada juga TBC atau tuberkulosis, ini bisa menular selama berminggu-minggu. Jadi kita harus paham terkait pentingnya untuk menentukan masa isolasi dan tindakan pencegahan. Faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi penyebaran infeksi melalui udara, yaitu bergantung dari suhu rendah, ini bisa mendukung penyebaran virus. Kemudian sinar UV dapat membunuh patogen di udara. Kemudian kelembaban udara ini mempengaruhi seberapa jauh droplet ini bisa menyebar. Selain itu ada angin yang bisa memperluas jangkauan partikel infeksius. Jadi ventilasi dan paparan sinar matahari ini sangat penting dalam pencegahan penularan. Faktor lingkungan lainnya yaitu dari kondisi sosial juga berpengaruh. Misal dari kota besar ini lebih rentan terhadap penularan manusia ke manusia, sedangkan daerah pedesaan ini lebih berisiko terpapar spora jamur dari alam. Kemudian drainase buruk dan akumulasi sampah ini bisa memperparah penyebaran penyakit. Jadi badai tropis juga bisa meningkatkan jumlah spora di udara untuk beberapa hari setelahnya atau ke depannya. Demikian pemaparan yang bisa Ibu sampaikan. Penting bagi kita semua ini untuk memahami bagaimana suatu penyakit ini bisa menyebar dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Baik dengan menggunakan masker, etika batuk, menjaga ventilasi maupun kebersihan tangan ataupun kebersihan lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.